Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Bisik, Bincang Asik bersama HMJ PGMI IAIN Ponorogo. Nah, sebelum itu kita kenalan-kenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, saya Zian Diana Wahidah, biasa dipanggil Zian. Saya merupakan salah satu pengurus HMJ PGMI IAIN Ponorogo tahun 2023. Selanjutnya, Bisik itu kira-kira apa sih? Nah, Bisik ini merupakan program kerja dari Divisi Minat Bakat yang berkolaborasi dengan Divisi Komunikasi dan Informasi. Tujuannya untuk mengetahui lebih jauh bagaimana dunia PGMI yang sesungguhnya, baik dari segi prestasi maupun hal-hal yang lain. Nah, selanjutnya ini teman-teman, kita sudah bersama dengan salah satu mahasiswa PGMI yang tentunya sangat luar biasa, dan tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Dan beliau ini kayaknya sudah terkenal di IAIN Ponorogo ya. Baiklah, langsung saja. Di samping saya ini ada Mbak Istiqomah. Mungkin bisa say hi dulu Mbak di kamera. Oke, halo, perkenalkan saya Istiqomah dari mahasiswa PGMI tentunya semester 6. Baik, mungkin sebelum itu nih, kayaknya Mbak Isti ini punya rentetan-rentetan prestasi ya. Mungkin bisa diceritakan atau pengalaman organisasi yang mungkin sudah dijalani ini ya tentunya. Oke. Kayak dari mulai masuk PGMI terus sekarang ini jadi apa sih Mbak Isti? Mungkin bisa diceritakan? Oke, jadi awal dulu masuk di PGMI, kita kan ada OSJUR ya, orientasi jurusan bagi setiap jurusan. Nah, PGMI itu punya satu ikon namanya Kakang Senduk PGMI, di mana itu adalah ketua dari mahasiswa angkatan dari masing-masing angkatan di jurusan PGMI. Nah, pada waktu itu alhamdulillah saya diamanati oleh teman-teman sekelas karena pada saat itu sistemnya delegasi untuk menjadi bagian dari Kakang Senduk PGMI. Nah, pada pemilihan itu alhamdulillah terpilih menjadi juara 1 gitu. Kemudian setelah itu ada juga yang namanya HMJ PGMI. Mungkin kalau teman-teman semester 1 masih asing ya dengan HMJ, itu kayak semacam OSIS gitulah di wilayah jurusan masing-masing. Di situ saya juga ikut mendaftar dan alhamdulillah terpilih dan diamanati sebagai ketua apa ya namanya? Divisi namanya CO Departemen atau Divisi dari PSDM, Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa. Setelah itu selesai HMJ, lalu memberanikan diri dengan menggandeng teman saya yang dari IPA. Mungkin Dezian juga udah kenal sama Mas Tohari, dan akhirnya menjabat sebagai ketua dan wakil Dema FTIK gitu. Nah, mungkin sekitar Januari kemarin sudah reor lagi kan kita, dan sekarang ada di SEMA Institut di Komisi 3 gitu. Nah, baik Mbak Isti. Mungkin itu tadi pengalaman-pengalaman Mbak Isti ya. Nah, sekarang kan Mbak Isti ini sedang duduk di bangku kuliah atau di perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, dan tentunya Mbak Isti dengan organisasi-organisasi terus juga sudah mengenal Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Nah, mungkin bisa dikenalkan secara sekilas IAIN Ponorogo itu di mana lokasinya dan mungkin seperti itu. Oke, jadi IAIN Ponorogo sendiri adalah salah satu-satunya kampus negeri yang ada di Ponorogo dan juga memiliki banyak sekali fakultas dan juga jurusan. Nah, salah satunya kita ada di salah satu gedung dari IAIN sendiri kan. Ini di kampus 1, sementara juga ada kampus 2 di Jenangan gitu. Kampus 1 terletak di Jalan Pramuka. Nah, untuk Fakultas Tarbiyah sendiri di mana PGMI ada di dalamnya, kita ada di Jalan Pramuka gitu. Tapi untuk kedepannya kita juga akan ikut pindah di kampus 2 di gedung baru gitu.
Baik, berarti PGMI masuk di dalam kampus satu ya Mbak, yang Iya, rencananya mungkin nanti ke depannya bisa betul, pindah di kampus 2 gitu ya. betul. Oke, selanjutnya gini Mbak, kan banyak ya yang belum tahu apa sih itu PGMI. Kayaknya kayak asing di telinga teman-teman semuanya. Mungkin ada sebagian yang sudah mengenal atau mengetahui PGMI. Tapi banyak sekali yang belum mengenal, ternyata kayak kita masuk kuliah di PGMI tapi loh, PGMI itu apa? Nah, gitu. Mungkin Ya, bisa dijelaskan sedikit Mbak Isti kayak PGMI itu apa sih? oke. Mungkin teman-teman yang apa ya, udah mau lulus SMA masih bingung nyari jurusan. Mungkin ada beberapa juga teman-teman kita yang mahasiswa PGMI itu memilih PGMI karena dulu bingung nih sebenarnya mau ngisi apa, mau milih apa ya kan. Jadi memilih PGMI sebagai pilihannya. Nah, setelah saya masuk ke PGMI, dulu juga sebenarnya memang betul-betul pengen di PGMI. Hari ini semakin mengenal bahwa PGMI itu apa ya, dikatakan sama dengan PGSD juga nggak begitu sama, karena kita ada keistimewaan lebih banyak apa ya, pemahaman atau juga matkul-matkul yang berbasis agama, apalagi kita di Yayan Ponorogo gitu. Jadi PGMI itu adalah pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, di mana di situ mahasiswanya belajar berkaitan dengan bagaimana cara mengajar, apalagi menyikapi anak-anak SD yang karakteristiknya masih suka bermain-main, masih suka apa ya, belum bisa diajak terlalu serius lah ya, gitu. Jadi gimana caranya untuk bisa mengajar dengan baik. Wah, ternyata keren juga ya berada di jurusan PGMI. Iya. Mungkin juga bisa dijelaskan Mbak Isi, kira-kira kan kita PGMI ini juga jurusan yang luar biasa ya tentunya. Nah, mungkin kalau di Yain Ponorogo ini akreditasinya yang sudah diraih dari jurusan PGMI ini sendiri apa ya? Oke, jadi akreditasi dari jurusan PGMI itu sendiri sudah A, itu. Jadi sudah bagus lah ya. Wah, wow, luar biasa sekali. Nah, selanjutnya itu gini Mbak, kan banyak ya fakta-fakta atau bahkan banyak dari teman-teman yang bilang kalau PGMI berarti kan sesuai sama yang dijelaskan Mbak Isi tadi ya. Iya. Berarti kan terjunnya nanti menjadi guru MI. Nah, kira-kira kalau dengan pendapat seperti itu apakah memang benar atau gimana menurut Mbak Isti? Kalau benar atau tidak, ya ijazah kita kan PGMI ya, mau dibuat apa kalau nggak ke PGMI. Tapi itu menurutku salah satu apa ya, hal yang paling besar untuk bisa kita ambil, kesempatan paling besar untuk kita ambil yaitu sebagai guru MI. Tapi tidak menutup kemungkinan juga di samping itu mungkin kita punya usaha lain, kita punya apa ya, usaha-usaha kecil yang itu di luar dari tokoh seorang guru gitulah, gitu. Jadi memang secara profesionalitas kita itu memang nantinya akan menjadi guru kelas gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ada teman-teman yang mungkin apa ya, kan banyak juga yang di awal di PGMI tapi dari dulu nggak pengen ngajar gitu kan, ada ya, mungkin ada yang pengen jadi pengusaha, jadi apa, itu bisa juga. Baik. Kalau gini Mbak, kayak gini, kan ada ya mahasiswa mungkin lulusan dari PGMI yang selanjutnya terjun menjadi seorang pendidik. Nah, Iya. apakah lulusan dari PGMI ini akhirnya juga akan terjun langsung ke MI saja atau bisa di sekolah dasar negeri atau bahkan sekolah dasar swasta juga? Oh, iya. Kalau menurut saya itu masih bisa sih. Itu masih bisa karena keunggulan kita itu tadi, selain kita belajar pembelajaran yang di umum, kita juga belajar agama kayak gitu. Jadi malah kita mempelajari lebih banyak hal lagi ini untuk sekedar mengisi posisi-posisi yang ada di SD dan lain sebagainya kayak gitu.
Nah, bicara tadi ya Mbak, dengan rentetan organisasi-organisasi atau pengalaman yang sudah diraih Mbak Isti. Nah, kan salah satunya itu dimulai atau Mbak Isti melangkahkan kakinya dari sebuah ikon PGMI, yaitu Kakang Senduk. Mungkin bisa dijelaskan Mbak, kayak Kakang Senduk itu apa sih gitu? Tadi saya udah jelasin kalau Kakang Senduk itu adalah ketua KMA ya. Jadi di situ kita sebagai Kakang Senduk PGMI itu masih bisa untuk juga memberikan kebermanfaatan ke mahasiswa lain, karena kita sudah terpilih bisa memberikan wadah-wadah belajar bagi mahasiswa seangkatan dengan kita. Jadi Kakang Senduk kan itu juga udah lumayan lama, dan kita bisa untuk melakukan kegiatan-kegiatan dan dibantu oleh HMJ tentunya, karena kita masih di bawah naungan HMJ kayak gitu. Jadi apapun kegiatan yang ada di Kakang Senduk kita bisa melaksanakan atas izin dan juga bantuan dari HMJ itu sendiri, karena secara administrasi kita kan ikut di HMJ gitu. Baik, berarti luar biasa ya Kakang Senduk ini juga menjadi tangan kanannya dari HMJ. Betul sekali. Apalagi sekarang untuk Kakang Senduk kan beberapa kegiatannya sudah dipegang langsung oleh HMJ. Jadi pasti saya rasa itu akan membangun solidaritas antara pengurus HMJ dan juga Kakang Senduk itu sendiri. Baik. Selanjutnya nih Mbak Isti, kan tadi juga sudah bercerita panjang lebar, mungkin selanjutnya ini kesan menjadi seorang mahasiswa PGMI dengan berbagai macam pengalaman yang luar biasa. Mungkin bisa diceritakan dari PGMI menjadi ketua Dema FTIK, atau bagaimana yang luar biasa dari PGMI ini apa gitu? Oke, kalau melihat secara global ya, PGMI dan mahasiswa PGMI kita ini sebenarnya kreatif loh. Dan ada satu ikon ini ikonik banget sama PGMI, dan bahkan dari fakultas-fakultas lain pun iri nih kayaknya dengan jargon. Tahu kan jargon PGMI yang bersatu bersama membangun cita itu. Banyak sekali yang pengen ikutan gitu loh Dek, padahal kan mereka bukan PGMI gitu. Jadi kreativitas kecil kayak gitu memang itu menjadi nilai plus, nilai tambah sendiri bagi mahasiswa PGMI kayak gitu. Apalagi juga dengan adanya Kakang Senduk itu tadi, nggak ada jurusan yang punya kayak semacam duta yang dibentuk dan dijalankan sematang itu gitu. Jadi itu menjadi keunggulan juga, ini keunikan lah bagi PGMI gitu. Oke Mbak, mungkin kayak berarti di PGMI ini luar biasa memiliki banyak yang kreatif gitu ya, banyak inovatif daripada mungkin jurusan-jurusan yang lain ya. Selanjutnya, benefit apa yang sudah Mbak Isti rasakan selama ini, selama menjadi mahasiswa PGMI di IAIN Ponorogo? Benefit pastinya banyak sekali ya. Apalagi IAIN nggak cuma di PGMI aja, di IAIN sendiri juga banyak sekali wadah. Kalau kita mau, itu banyak sekali wadah untuk kita bisa mengembangkan diri, baik hard skill maupun soft skill. Seperti teman-teman HMJ di PGMI sendiri ini, menurut saya ini adalah langkah yang tepat yang diambil. Sudah semester berapa sekarang? Sudah semester 2. Baru semester 2 tapi sudah menjabat sebagai HMJ. Itu keren banget loh. Nah, kayak itu. Kemudian privilege lain itu kayak kita belajar banyak itu tadi. Karena memang saya dulu berpikiran bahwa PGMI itu banyak kalau pelajarannya, kalau kita mau kuliah dapat banyak ilmu ya di PGMI aja kan gitu. Cuman mungkin kebanyakan orang berpikir bahwa PGMI pasti gampang matkulnya, ya nggak segampang itu juga kan ya. Ada mata kuliah yang memang meskipun kita ini di wilayah PGMI tapi kesulitannya juga sudah tinggi gitu kan ya. Gitu. Jadi kita belajar banyak, kemudian banyak sekali wadah-wadah yang diberikan oleh kampus. Apalagi kalau di HMJ sendiri kan biasanya mengadakan berbagai pelatihan kayak gitu. Itu juga teman-teman yang di rumah juga bisa ikut seminar, webinar yang diadakan oleh jurusan maupun fakultas apabila ada kayak gitu. Jadi
keuntungan-keuntungan yang didapatkan selama menjadi mahasiswa PGMI itu juga harus diimbangi dengan kita mencari kayak gitu. Jadi banyak sekali wadah di sini, tinggal bagaimana kita berada di dalamnya dan mengambil manfaat darinya gitu. Berarti benefit ini tidak datang sendiri tapi kita juga bisa mencari gitu ya Mbak? Iya, betul sekali. Oke, selanjutnya ini Mbak, mungkin yang terakhir ya. Jadi gimana setelah merasakan itu semua, setelah mendapatkan benefit dan lain-lain, mungkin pesan dan motivasi untuk seluruh mahasiswa PGMI khususnya, dan juga untuk mahasiswa baru atau calon mahasiswa baru jurusan PGMI, mungkin ada motivasi atau kalimat-kalimat yang menggairahkan semangat mereka untuk terus belajar di PGMI, mungkin gitu Mbak. Oke, jadi saya dulu di semester kemarin ya, itu sangat berpikir bahwa kita yang sekarang ini sudah menjadi mahasiswa ini memiliki kesempatan yang luar biasa untuk berada dan mengemban amanat sebagai mahasiswa. Jadi untuk teman-teman yang sudah menjadi mahasiswa ini kita harus bersyukur dan juga memanfaatkan momen ini, momen yang mungkin nggak semua orang bisa mendapatkan kesempatan ini untuk bisa menjadi mahasiswa, apalagi PGMI. Jadi kita gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya, belajar yang apapun yang kita bisa, memanfaatkan waktu semaksimal mungkin kayak gitu, karena nggak semua orang itu tadi bisa mendapatkan kesempatan untuk menjadi mahasiswa kayak gitu. Baik teman-teman, itu tadi adalah bincang asik seputar PGMI bersama Mbak Isti, salah satu mahasiswa PGMI IAIN Ponorogo. Nah, selanjutnya sampai jumpa di podcast Bincang Asik HMJ PGMI IAIN Ponorogo episode berikutnya.